Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Mr. Nine Do or Die. Film ini akan sangat membrutalkan, apalagi pemerannya adalah Michael J. Watt serta banyak lagi para pemain laga. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke tengah hutan yang ada di Timur Tengah. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang agen khusus bernama Rana yang sedang bersiap untuk menjalankan misinya. Diberitahu jika Rana ini merupakan agen khusus terbaik dari Bangladesh yang sangat disegani. Rana juga mempunyai nama julukan yaitu Mr. Nine. Saat ini, Rana diperintah oleh atasannya untuk membebaskan satu orang yang sedang disandra oleh kelompok mafia yang berasal dari Amerika. Meskipun hanya seorang diri, tanpa ragu Rana mendatangi markas kelompok mafia tersebut dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi penjaga di luar, Rana segera masuk ke dalam untuk membantai para penjaga yang lainnya. Adegan berpindah ke ruangan atas yang mana di sini terlihat si bos mafia yang sedang menghubungi atasan Rana. Si bos mafia malah mengejek atasan Rana dengan mengatakan jika Rana hanyalah bocah ingusan sehingga tidak akan mungkin bisa menghadapi para anak buah si bos mafia. Akan tetapi faktanya Rana terus saja membrutal dan ia hampir berhasil meratakan semua anak buah si bos mafia. Menyadari hal tersebut, si bos mafia akhirnya segera memerintahkan tangan kanannya agar menghabisi Sandra lalu meledakkan markas ini dengan bom waktu. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Rana yang masih saja terus membrutal dengan menghabisi para anak buah si bos mafia yang tersisa. Hingga setelah berhasil menghabisi mereka, Rana segera pergi ke ruangan Sandra untuk membawanya pergi. Namun sayangnya Sandra tersebut sudah tewas, namun Rana tetap akan membawanya. Ketika Rana sudah berhasil keluar, markas itu pun meledak karena sebelumnya telah dipasangi bom oleh si tangan kanan bos mafia tadi. 1 minggu kemudian, adegan berpindah ke Las Vegas dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Roman Ross. Terlihat Roman Ross yang sangat dihargai karena ia adalah ketua mafia terbesar yang merupakan kakak kandung dari si bos mafia yang sebelumnya diburu oleh Rana. Tak lama Roman Ross menghampiri adiknya dan ia bernama Ricky Ross. Barulah di sini kita diberitahu kalau Roman Ross dan Ricky adalah mafia besar yang menjual senjata ilegal ke Timur Tengah. Bahkan sekarang mereka berdua sedang merakit senjata berteknologi tinggi dan jika itu berhasil dibuat, maka Perang Dunia Ketiga pasti terjadi. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan ketua CIA bernama Powell dan wakilnya bernama Duke. Mereka sedang melakukan rapat penting yaitu membahas tentang bagaimana caranya menangkap basah Roman Ross sekaligus menghentikan pembuatan senjata berteknologi tingginya. Setelah melakukan rapat cukup lama, Powell beserta Duke meminta kepada anak buahnya agar segera mendapatkan informasi detail perihal Roman Ross atau adiknya yaitu Ricky. Perfect. Sore harinya memperlihatkan seorang pria yang sedang ditemani oleh 3 orang wanita.
Ternyata pria ini adalah mantan tangan kanan Roman Ross yang memutuskan untuk pensiun. Tak lama pria itu keluar untuk mengangkat telepon. Namun di sana rupanya sudah ada Paul dan Duke yang berniat menangkap pria tersebut. Alhasil terjadilah kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Singkatnya, Duke berhasil memojokkan pria itu yang lari ke atap balkon. Di sini, Duke meminta si pria agar tidak melawan dan ia berjanji akan melepaskannya jika si pria mau memberi informasi perihal Roman Ross. Akan tetapi, pria ini malah melawan hingga terjadilah aksi baku hantam. Pada akhirnya, Duke tak sengaja harus menjatuhkan pria tersebut ke bawah sampai membuatnya koit. Yang padahal pria ini adalah satu-satunya orang yang dapat memberi informasi detail tentang Roman Ross dan Ricky adiknya. Di waktu yang sama, Paul mengatakan jika sekarang hanya ada satu cara untuk menghentikan Roman Ross, yaitu dengan meminta bantuan kepada Rana, si agen khusus dari Bangladesh. Apalagi Rana sudah mempunyai pengalaman memburu Ricky yang kita lihat di awal film. Di hari selanjutnya, adegan berpindah kepada Rana yang sekarang sedang berziarah di makam kedua orang tuanya. Tak lama, ia mendapat pesan dari atasannya yang meminta Rana agar segera datang ke kantor agen khusus Bangladesh. Beberapa menit kemudian, Rana pun sampai di kantornya dan di sana terlihat sudah ada Paul yang telah menunggu. Si atasan langsung mengenalkan Rana kepada Paul dan mengatakan jika Paul adalah ketua CIA yang sedang membutuhkan bantuan Rana. Lalu Paul menjelaskan jika ia sedang mengincar bos mafia bernama Roman Ross dan Ricky adiknya. Mereka berdua diketahui sedang merakit senjata berteknologi tinggi dan jika itu berhasil dibuat maka Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Sementara kedatangan Paul ke sini ingin mengajak Rana bekerja sama dalam menangkap Roman Ross dan juga Ricky. Paul sangat percaya kepada Rana karena ia sudah sering mendengar berita tentang kehebatan Rana. Apalagi dulu Rana pernah membantai puluhan anak buah Ricky. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, Rana menyetujui permintaan Paul asalkan dengan persetujuan atasannya. Demi keamanan dunia, si atasan pun mengizinkannya, tapi dengan syarat Rana harus kembali ke Bangladesh dan tidak menetap di Amerika. Pada akhirnya, Rana pun segera dibawa pergi oleh Paul. Kemudian memperlihatkan Paul yang membawa Rana menggunakan jalur laut. Di sana juga ada Duke yang langsung berkenalan dengan Rana. Lalu Duke menjelaskan jika dalam misinya, Rana akan dipasangkan dengan seorang wanita bernama Devi yang merupakan agen rahasia berasal dari Pakistan. Mereka bisa memulai misinya besok malam dengan berpura-pura mengikuti lelang barang antik yang akan diselenggarakan oleh Roman Ross. Ternyata selama ini Roman Ross selalu menutupi kejahatannya dengan berpura-pura menjadi kolektor barang antik lalu dilelang kepada orang-orang kaya. Singkat cerita, Rana pun tiba di Amerika dan ia segera diantar ke rumah persembunyiannya oleh dua anak buah Paul. Keesokan harinya memperlihatkan Rana yang sedang menjemput Devi, si agen rahasia Pakistan di sebuah bandara. Terlihat Devi juga sudah mengerti jika dirinya akan dijemput oleh Rana karena sebelumnya Duke telah memberitahu Devi. Malam harinya, Rana dan Devi langsung mengikuti acara lelang barang antik yang diadakan oleh Roman Ross. Mereka berdua menyamar menjadi sepasang kekasih agar tidak dicurigai oleh para anak buah Roman Ross. Tak lama datanglah Roman Ross dan langsung memberikan sambutan kepada semua tamunya yang hadir. Now imagine life like this every day. It defies everything you thought was possible. Singkatnya, acara lelang pun selesai dan kini Rana akan memulai misinya dengan menyelinap secara diam-diam ke ruangan Roman Ross. Tapi sayangnya ia malah ketahuan oleh satu penjaga lalu ditodong dari belakang. Kemudian Rana dibawa menghadap Roman Ross dan langsung disuntikan cairan yang membuat Rana tak sadarkan diri.
Di hari selanjutnya, Rana baru tersadar dan ia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Terlihat di sana juga ada Devi yang ternyata ikut tertangkap juga. Kemudian Roman Ross meminta kekasihnya agar menginterogasi Devi di luar, sedangkan dirinya akan menginterogasi Rana. Lalu Roman Ross terus saja bertanya siapa orang yang telah mengirim Rana. Akan tetapi Rana tidak mau membuka mulut hingga membuat Roman Ross naik darah. Di sisi lain memperlihatkan Devi yang berhasil menghajar pacar Roman Ross dan satu penjaga di luar. Bersamaan dengan itu terlihat Rana juga yang berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu kabur ke lantai bawah. Kemudian Rana segera mencuri satu motor dan untungnya Devi juga berada di sana hingga ia langsung ikut menaiki motor tersebut. Pada akhirnya Rana dan Devi berhasil melarikan diri dari tempat itu. Sore harinya Rana dan Devi telah sampai di rumah persembunyian mereka. Rana terus saja berpikir bagaimana cara mereka bisa menangkap Roman Ross dan Ricky adiknya sebelum senjata berteknologi tingginya berhasil dibuat. Di waktu yang sama ternyata rumah persembunyian itu telah diketahui oleh para anak buah Roman Ross karena motor yang tadi Rana curi telah dipasangi GPS. Dengan cepat para anak buah Roman Ross langsung masuk ke halaman rumah itu. Namun satu orang dari mereka malah menginjak ranjau yang sebelumnya memang dipasang oleh Rana. Akibat dari ledakan tersebut, Rana menyadari kalau ada penyusup yang sedang datang. Sehingga ia pun langsung bersiap bersama Devi dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Rana harus berduel dengan satu anak buah Roman Ross yang bertubuh tinggi. Hingga setelah berduel cukup lama, pada akhirnya Rana berhasil menghabisi orang tersebut. Tak lama terlihat satu sniper musuh yang sedang membidik Rana, namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari Duke. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Roman Ross, Rana, Devi, Paul, dan Duke segera mengatur ulang strategi ke depannya. Di sini Devi menjelaskan jika ia sempat mendengar pembicaraan Roman Ross saat dirinya tertangkap kemarin. Dalam pembicaraannya tersebut, Roman Ross akan mengadakan pertemuan penting besok malam di salah satu kasino, yaitu dengan orang yang akan mendanai pembuatan senjata berteknologi tingginya. Kebetulan sekali Devi mengetahui kasino tersebut sehingga mereka bisa menyergapnya di sana. Mendengar hal itu, Duke dan Paul menyetujui usulan dari Devi sehingga besok malam mereka semua akan bersiap menjalankan misi. Di hari selanjutnya memperlihatkan Roman Ross yang sedang mengobrol dengan putra sematawayangnya yang bernama Andre. Andre yang merasa dirinya telah dewasa, ia pun meminta kepada Roman Ross agar dirinya saja yang melakukan pertemuan penting nanti malam. Awalnya Roman Ross menolak karena itu adalah pertemuan yang begitu sangat penting. Namun Andre terus saja memohon sambil mengatakan jika dirinya adalah calon penerus Roman Ross yang harus mengerti dengan semua bisnis ayahnya tersebut. Pada akhirnya Roman Ross mengizinkan Andre, namun tetap ia akan ditemani oleh Ricky sang paman dan juga tangan kanannya berikut dengan sebagian pasukannya. Singkatnya memperlihatkan Ricky, Andre, dan beberapa pengawalnya sudah berada di kasino yang dimaksud. Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau di sana sudah ada Rana dan juga Devi yang sedang menyamar menjadi penari. Tak lama Andre pun memulai pertemuan penting itu dengan seorang pria berasal dari Rusia. Namun ketika pria itu akan memberikan satu koper uang, tiba-tiba Rana langsung membrutal hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Terlihat di sana juga ada Duke dan Paul yang ikut membantu. Di tengah peperangan, Rana berhasil menembak Andre putra Roman Ross hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan untuk Ricky, ia malah memilih kabur dari kasino tersebut. Si tangan kanan yang melihat Andre terluka parah, ia pun segera membawa Andre pergi dengan menggunakan mobilnya. Kemudian mereka dikejar oleh Rana hingga terjadilah aksi kejar-kejaran.
Sementara itu, untuk Duke, Paul, dan Devi, mereka masih beradu tembak dengan para pengawal utusan Roman Ross. Di tengah pertempuran, Duke harus berduel dengan salah satu anak buah Roman Ross yang ahli bela diri. Tapi untungnya Duke lebih ahli dan dapat mengalahkan orang tersebut. Setelah berhasil meratakan para anak buah Roman Ross yang ada di kasino, kini hanya tinggal tersisa pacar Roman Ross yang sudah tidak berdaya. Di sini Duke berjanji tidak akan menghabisi dan menangkap si pacar asalkan si pacar mau memberitahu siapakah orang yang telah merakit senjata berteknologi tinggi dan di mana tempat pembuatannya. Karena tak ingin mati sia-sia, pada akhirnya si pacar pun memberitahukan semuanya. Adegan berpindah kepada Rana yang masih terus saja mengejar Andre dan tangan kanan Roman Ross. Andre yang sebelumnya terluka sangat parah, pada akhirnya ia pun koit di dalam mobil. Sedangkan Rana yang masih mengejar harus gagal karena terjebak oleh kereta api. Beberapa menit kemudian, si tangan kanan membawa jasad Andre ke hadapan Roman Ross. Di sini Roman Ross hanya bisa menangis dan menanyakan siapakah orang yang telah menghabisi putranya. Si tangan kanan menjawab jika orang tersebut adalah Rana, yaitu orang yang sebelumnya sempat mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Roman Ross bersumpah akan membalas apa yang telah Rana lakukan. Kemudian si tangan kanan juga menjelaskan kalau semua anak buahnya yang ikut ke kasino tidak ada yang selamat kecuali Ricky, adik Roman Ross, yang malah kabur entah kemana. Lalu Roman Ross meminta si tangan kanan agar tetap fokus kepada rencana mereka, yaitu membuat senjata berteknologi tinggi. Sementara dirinya sendiri akan membereskan semua kekacauan tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Rana yang baru mendapat informasi tentang orang yang telah merakit senjata berteknologi tinggi untuk Roman Ross. Ternyata orang itu adalah seorang profesor berasal dari Bangladesh yang markasnya berada di bendungan. Tanpa menunggu lama, Rana segera pergi untuk menemui si profesor tersebut. Sesampainya di sana, Rana mencoba bicara baik-baik kenapa si profesor sampai mau merakitkan senjata berteknologi tinggi untuk Roman Ross. Si profesor menjawab kalau dirinya hanya sedang bekerja karena Roman Ross mau membayarnya dengan sangat mahal. Kemudian Rana meminta agar si profesor menunjukkan di manakah ia menyimpan senjata tersebut. Pada akhirnya, si profesor mau mengantarkan Rana ke tempat penyimpanan senjata itu yang berada di labnya. Namun, lokasi lab tersebut ternyata di tengah gurun hingga mereka harus menggunakan mobil. Ketika Rana dan si profesor akan memasuki lab itu, tiba-tiba mereka ditodong oleh para anak buah Roman Ross lalu dibawa masuk ke dalam. Kemudian mereka berdua dibawa masuk ke sebuah ruangan yang sudah terhubung dengan Roman Ross melalui panggilan video. Bersamaan dengan itu, datanglah si tangan kanan Roman Ross sambil membawa Devi yang ternyata telah berhasil ia tangkap. Melalui panggilan video itu, Roman Ross mengatakan kalau sekarang adalah waktunya untuk membalas dendam atas kematian putranya. Roman Ross juga tidak paham kenapa Rana sampai berani mengusik bisnisnya yang padahal ia sama sekali tidak mengenal Rana. Rupanya Roman Ross belum mengetahui kalau Rana dan Devi adalah agen khusus utusan Paul dan Duke, si ketua CIA. Tak lama si profesor tiba-tiba menghabisi satu rekannya yang tidak mau berpihak kepada Roman Ross. Ternyata si profesor mau merakitkan senjata berteknologi canggih itu bukan karena dibayar mahal, tapi karena kemauannya sendiri yang ingin melumpuhkan ekonomi dunia. Oleh sebab itulah dirinya rela bergabung dengan Roman Ross karena ia merasa hanya Roman Ross lah yang satu frekuensi dengannya. Di sini Rana mengatakan meskipun dirinya dan Devi harus gugur sekarang, akan tetapi sebentar lagi CIA dan militer Amerika akan segera datang. Bersamaan dengan itu, benar saja Duke dan tim sudah masuk secara diam-diam sambil menghabisi satu persatu penjaga di luar. Sementara itu, Paul bertugas membantu Duke dari jauh dengan memanfaatkan sinyal satelit.
Kembali kepada si profesor yang dengan panik langsung pergi ke tempat persembunyian saat mendengar suara alarm keamanan berbunyi. Sedangkan untuk Rana dan Devi dibawa ke ruangan lain oleh satu penjaga, namun inilah yang terjadi. Di balik itu, Duke masih terus saja membrutal dengan menghabisi satu persatu penjaga yang mencoba melawannya. Kembali ke Rana yang meminta Devi agar mencari tempat yang aman, sementara dirinya akan melawan si tangan kanan Roman Ross hingga inilah aksinya. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya si tangan kanan memilih untuk kabur demi bisa menyelamatkan si profesor. Kemudian Rana pergi ke lantai atas yaitu untuk mencari Roman Ross karena ternyata ia berada di sana. Namun setibanya di ruangan atas, Rana berhasil dilukai oleh satu penjaga yang membuat bahu Rana terluka. Setelah itu datanglah Roman Ross yang langsung menodongkan senjatanya. Namun beruntung Duke datang tepat waktu hingga perduelan yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Sayangnya baru saja beberapa pukulan Duke harus pergi untuk menonaktifkan bom yang bisa menghancurkan seluruh ruangan ini. Sementara yang menggantikan perduelan itu adalah Rana dan inilah aksinya. Di tengah perduelan, Rana yang sudah terluka parah berhasil dipojokkan oleh Roman Ross. Namun tiba-tiba datang Devi yang berniat menolong, tapi sayang Devi lah yang harus menjadi korban. Melihat Devi tewas, seketika Rana langsung bangkit dan inilah yang dilakukan Rana. Pada akhirnya Roman Ross berhasil dihabisi dan misi pun dianggap selesai walaupun si profesor dan si tangan kanan telah kabur entah kemana. Singkat cerita memperlihatkan Rana yang sudah berada di kampung halamannya yaitu Bangladesh. Seperti biasa, Rana selalu mengunjungi makam kedua orang tuanya sebagai pengobat rindu terhadap mereka. 6 bulan kemudian, kita akan dibawa ke salah satu dojo yang berada di Shanghai, Cina. Lalu memperlihatkan 2 orang petarung hebat yang sedang latihan duel menggunakan pedang. Ternyata di dojo tersebut sudah ada Paul, si ketua CIA yang sedang memperhatikan kedua petarung itu. Ketika selesai latihan, Paul menghampiri pemilik dojo dan meminta izin untuk merekrut kedua petarung tersebut. Diketahui Paul merekrut mereka yaitu untuk memburu Ricky, si adik Roman Ross yang dikabarkan bersembunyi di pegunungan Himalaya. Ternyata Ricky dan si profesor yang dulu berhasil kabur sedang melanjutkan pembuatan senjata berteknologi tinggi yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Setelah merekrut kedua petarung itu, Paul juga tidak lupa mengajak Rana agar kembali bergabung. Adegan berpindah ke pegunungan Himalaya. Terlihat Ricky, si profesor beserta si tangan kanan yang sedang mengobrol. Sambil tertawa, Ricky mengatakan jika semua permainan ini belum berakhir. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Rana dan kedua petarung Cina sudah berada di atas pegunungan tersebut sambil bersiap terjun payung untuk memburu mereka. Namun tiba-tiba film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.